berkorban cinta demi yang kita cintai. Pengorbanan antar suami istri, istri kepada suami, suami kepada istri, itu juga bagian daripada untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan antar suami istri proses perjalanan itu sesuai dengan bil ma'ruf, kata-kata Al-Quran, wa ashiruhunna, perlakukan pasanganmu dengan ma'ruf. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar khususnya pengagum Al-Fiqh di program Ngaji Katresnan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini ditakdirkan Allah untuk bisa berkegiatan thalabul ilmi, nulai ilmu tentang apapun, khususnya ilmu tentang kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, mudah-mudahan keluarga kita semuanya juga sehat, sehat lahir dan batin. Amin, amin, amin. Hari-hari ini adalah momen ya, di mana umat Islam sedang merayakan hari raya Idul Adha. Adha itu adalah hari raya kurban. Adha itu sembelihan yang dikorbankan ketika hari-hari raya. Nah, ini termasuk hari tasyrik yang kedua. Jadi hari Jumat, hari Sabtu itu tasyrik, lalu terakhir nanti tasyrik itu hari Ahad besok. Nah, ini suasana lagi penyembelihan korban. Cuman umumnya itu pelaksanaan penyembelihan korban itu hari Kamisnya setelah sholat hari raya. Langsung itu ya. Cuman di kami karena kekurangan tenaga jagalnya tadi itu, sehingga disepakati oleh teman-teman pengurus itu untuk dilaksanakan penyembelihan itu hari ini. Masya Allah. Nah, lalu dari hal ini ada pelajaran yang kita bisa peroleh. Ibadah kurban itu kan melakukan suatu ibadah yang menyebabkan kita itu dekat. Kurban itu kan upaya supaya dekat. Pertama, dekat dengan orang-orang yang menerima kurban itu. Ya gitu ya, karena merasa berterima kasih mendapatkan bagian dari daging kurban. Lalu yang kedua, intinya adalah dekat dengan Rasul, dekat dengan Allah. Nah, untuk dekat dengan manusia, untuk dekat dengan Rasul, untuk dekat dengan Allah itu diperlukan upaya aktivitas yang menyebabkan dekat dengan mereka, Rasul dan dekat Allah itu. Nah, wujud supaya dekat dengan Rasul dan Allah itu wujudnya adalah mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Nah, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita cintai dalam rangka untuk memperoleh cinta dari yang kita tuju, yang hakiki, yaitu cinta Rasul dan cinta Allah. Makanya di surat Ali Imran ayat 92 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun fama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul adzim. Lan tanalul birra, kamu tidak akan memperoleh tingkatan kebaikan, ya, tingkatan satu kebaikan di hadapan Allah, hatta tunfiku, sehingga kamu itu mau menafkahkan sesuatu,
menginfakkan sesuatu, mensedekahkan sesuatu, mimma tuhibbun, dari hal-hal yang masih kamu sukai, dari hal-hal yang kamu senangi. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kau nafkahkan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, fa innallaha bi alim, sesungguhnya Allah itu tahu. Nah, kata-kata kamu tidak memperoleh nilai kebaikan dan kedekatan dengan Allah sehingga kamu itu menafkahkan, tunfiqu mimma tuhibbun, menafkahkan sesuatu dari apa yang kamu sukai. Karena beda nilainya menafkahkan sesuatu yang sudah tidak berarti baginya dibanding dengan kita menafkahkan sesuatu yang masih kita sukai dan kita senangi, masih itu. Masya Allah, ya. Ya sama-sama menafkahkan, tapi kan nanti nilainya nafkah itu tergantung seberapa orang itu masih membutuhkan sesuatu itu atau tidaknya. Masih dia ada nilainya atau tidaknya tadi. Nah, kalau ngasihkan sesuatu yang sudah tidak laku, tidak bisa dipakai oleh dirinya, dikasihkan orang lain, itu ya tentu selama masih bisa dipakai orang lain itu ya bisa saja. Tapi nilainya kan beda dengan sesuatu yang kita sebetulnya masih suka, kita masih bisa memakainya, dan orang yang menerima pun bisa menggunakan dan baik dan merasa senang juga. Nah, di situ. Nah, akan hubungannya, akan halnya dengan suami istri. Jadi makna berkorban cinta demi cinta itu secara bersama-sama diajarkan dalam satu keluarga itu mau juga mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, sekaligus itu sunnah Rasul. Ketika Allah bercerita tentang proses pengorbanan Ismail, penyembelihan Ismail itu kan, lalu ada ayat di ayat 108 kalau nggak salah, Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin, ya. Dan aku tinggalkan cerita penyembelihan Ibrahim, penyembelihan Ismail itu fil akhirin, untuk umat-umat yang akhir. Nah, umat yang akhir itu kan ya umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal ini sudah ribuan tahun sebelumnya Nabi Muhammad ini. Kisahnya Ibrahim itu terus diungkap oleh Al-Quran, sehingga kejadian seperti ketika dalam waktu yang dekat sebelum Rasulullah Muhammad lahir itu. Tapi sebetulnya sudah lama. Sudah lama. Lama sudah. Ibrahim kan termasuk nabi yang katakanlah periode-periode awal termasuk begitu ya. Habis dari Ibrahim kan penunjukan nabi-nabi berikutnya itu mulai dari Nabi Ishak terus, sehingga muncul istilah Bani Israel itu kan dari situ. Nabi Ismail ini baru kemudian Nabi Muhammad ini yang dari keturunan Ismail itu. Ya udah lama. Maka aku tinggalkan kisah perjalanan Ibrahim dan Ismail dalam hal penyembelihan itu untuk umat yang akhir nanti. Ditinggalkan itu dalam arti apa? Pertama ya, kalau bisa kita itu hidup itu berkorban. Hidup itu berkorban. Ya, berkorban untuk dekat dengan Allah. Kalau Ibrahim itu berkorban Ismail kan, atas perintah Allah. Tapi lalu hakikatnya kan yang disembelih oleh Ibrahim kan bukan Ismail. Tapi yang disembelih malah kambing atau binatang. Nah, aku tinggalkan cerita korban ini untuk yang berikutnya. Itu bukan berarti lalu siapa yang kita sembelih, kita korban itu harus sama dengan waktu itu. Kan sudah diganti dengan kambing. Ya berarti yang kita laksanakan setelah Ibrahim dan Ismail tadi itu untuk Nabi Muhammad itu wujudnya adalah penggantinya. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan aku tebus Ismail dengan binatang sembelihan yang gemuk, yang besar. Nah, akhirnya sekarang itu sebagai sunnah Ibrahim, sunnah Rasul, korban itu pakai binatang. Nah, binatang itu apa itu? Yang dijadikan korban itu adalah unta, alternatifnya kemudian pilihannya adalah sapi atau kerbau, ya gitu ya. Kemudian yang kecil itu adalah tingkatan kecil itu adalah kambing. Keledai gitu ya. Walaupun ada sebagian orang itu yang memulihkan apa itu korban pakai ayam. Cuman nggak laku kan sekarang itu. Berarti minimal yang ada itu adalah kambing.
Nah, sesuatu yang kita korbankan ini kan sebetulnya kan sesuatu yang sebetulnya kita sukai, kita senangi. Maka semakin sesuatu itu berharga bagi kita, semakin mahal bagi kita, lalu kita korbankan, tentu nanti nilainya korban itu seberapa dihubungkan dengan seberapa kita sebetulnya senang, seberapa kita cinta kepada barang itu, sebetulnya seberapa kita suka terhadap nilai korbannya tadi itu. Tentu satu secara lahiriah itu nilai korban orang yang mengorbankan binatang senilai 20 juta umpamanya, dan ada orang yang berkorban binatang yang sama tapi nilainya itu 35 juta. Tentu itu berbeda juga ya nilainya gitu. Dari sisi kuantitasnya kan begitu. Iya, lebih banyak gitu ya. Kono iso 35 regane, kono 40 nang kene selawe, kene 20 tentu beda. Karena hubungannya seberapa dia suka dan senang terhadap nilai harta itu kan gitu. Kan akhirnya nanti walai manda nek disedekahno 20 kan berarti 35 kan saya sisa 15. Nah, lumayan 15 kan tiku pendolek bakso kan ngono. Tapi tetap bagi orang itu ya sudahlah, ini untuk urusannya dengan Allah kok. Kita masuk iman apa sing 35 nah gitu kan kita. Namun juga nilai pengorbanan kita itu ditentukan oleh kadar kondisi yang menyelimuti orang yang berkorban itu. Seperti apa itu? Sehingga nanti bukan semata-mata dilihat dari harga mahalnya, tapi juga dilihat dari sisi seberapa orang itu merasa berat dengan berkorban seperti itu. Kenapa? Karena posisi ekonominya dia orangnya yang pas-pasan. Sehingga itu berlaku ketentuan qad sabaqat dirhamun mi'ata dirhamin. Kadang-kadang 1 dirham itu bisa mendahului masuk surga daripada orang yang bersedekah 100 dirham. Mengapa? Ya karena yang 100 itu dari orang yang kaya, duitnya banyak, usahanya lancar. Sehingga 100 dirham bagi mereka itu tidak ada regane. Sementara yang ini itu yang 1 dirham, yang 100 dirham tadi itu dari orang yang kaya, penghasilannya MM-an umpamanya begitu ya. Terus sementara ini yang hanya sedekah 1 dirham tadi itu dari orang yang sebetulnya penghasilannya pas-pasan, bahkan itu kadang-kadang kekurangan tapi dia tetap menyisihkan. Nah, maka di situ dilihat dari aspek apa? Seberapa orang itu membutuhkan barang yang disedekahkan itu dan seberapa tidak. Seberapa berat ketika dia harus mengorbankan sesuatu dan seberapa tidak gitu. Akhirnya juga hubungannya dengan kemampuannya. Nah, tapi secara umum di situ adalah sesuatu yang kita senangi itu yang kita korbankan. Nah, suami istri barangkali setelah berjalan bersama ada semangat bersama untuk bagaimana berkorban untuk masyarakat umum. Maka suami istri mungkin secara bergantian, Dik, aku tak tahun iki aku tak sedekah atas nama aku kambing 1 namanya gitu. Tapi kalau mampu 2 kambing 2. Tapi kalau mampunya sapi ya sapi untuk apa keluarga, suami istri dan juga untuk keluarga yang ada. Secara syariat kan ada yang membatasi bahwa seekor sapi itu untuk jatah 7 orang. Kalau kambing 1 ya untuk 1 orang. Walaupun ada pendapat juga yang menyatakan bisa saja 1 kambing untuk keluarga yang ada. Bisa saja kan itu tuh semuanya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu adalah semangat untuk berkorban. Nah, oleh pasangan suami istri sesuatu yang dikorbankan tadi dalam bentuk mungkin diberikan kambing, diberikan sapi. Nah, itu kan ada nilainya sapi itu. Antara sekarang itu antara 20, 30, 35 bahkan sampai 100 juta. Tergantung. Nah, ini kan juga sesuatu yang disukai oleh pasangan suami istri itu, duit sakmono iku. Malah dikorbankan. Tapi ya itulah. Ketika ia sebetulnya masih adanya eman tadi itu barang yang dimiliki, tapi karena motivasi supaya mendapatkan cinta yang lebih tinggi, cinta dari Allah, maka sepakat. Ya wis sing iki adik. Seperti di masjid kita, di Masjid At-Taqwa itu kan juga tergantung
paket ada yang patungan itu yang 3.500.000 per orang, ditambah dengan ukur rampai kan gitu toh. Untuk proses pengelolaan daging itu loh, perlu penyembelihan, perlu bayar jakal dan sebagainya itu kan. Itu berbeda ya? Iya, nanti ada yang 3 juta, ya antara 35 sampai 3.500.000 dan 3 juta tadi itu kumpulkan, dikumpulkan paket yang 3 jutaan kan ketemunya uang 21. Nah, nanti di situ berarti yang seharga itu. Kalau yang paketnya 3.500.000 kan nanti paketnya dikalikan 7 kan ketemu 24 juta. Ya tergantung akhirnya sesuai dengan nilai yang diberi itu. Nah, antar suami istri juga termotivasi bersama-sama untuk menyisihkan rezeki yang sebetulnya senangi, sukai tadi itu untuk dibelikan seekor ternak sapi atau kambing lalu disembelih atau diserahkan panitia itu. Semangat seperti itu namanya semangat berbagi, mengorbankan sesuatu yang kita sukai demi untuk mendapatkan kesukaan yang lain, demi untuk mendapatkan kecintaan Rasul dan Allah dan cinta dari orang-orang yang mendapatkan bagiannya itu. Nah, kemudian sekarang fokusnya adalah antar suami istri itu sendiri. Maka sering kita dengar cinta itu perlu pengorbanan. Ya. Sering. Cinta itu perlu pengorbanan. Pengorbanan dari siapa? Ya pengorbanan dari pasangan untuk pasangannya. Pengorbanan seorang suami untuk istrinya. Pengorbanan istri untuk suaminya. Walaupun bukan berarti lalu suami itu membeli kambing untuk niat korban supaya dimakan oleh istri. Nah itu, tapi umum itu. Ya bisa juga aplikasinya adalah suami yang memiliki rezeki lebih tadi itu membelikan seekor kambing atau ikut patungan tapi diniatkan untuk istrinya. Katakanlah dengan panitia, lho Pak, kanggo sampean dhewe ta nama iki kan enggak ke istriku aja. Ya kan itu. Jadi sing ngetokno dhuwit sing lanang tapi nanti atas namanya untuk korban itu untuk yang perempuan, istrinya. Iya kan bisa begitu. Atau secara pergantian nanti itu wujud seperti itu. Atau perkorban itu dalam arti apa yang menjadi kepentingan suami, apa yang disenangi suami itu direlakan upaya untuk mendapatkan kesenangan istri, untuk mendapatkan ridho dari istri. Ya kan, termasuk akhirnya waktunya. Sebetulnya dia waktunya itu maunya mestinya begini. Ya untuk katakan mungkin kesempatan mestinya istirahat, namanya itu kan haknya kan. Tapi karena kepentingannya itu untuk istri tadi itu akhirnya ya sudah aku tak. Nah, sebagaimana orang tua kan begitu, istri juga sering mengorbankan waktunya untuk suami, mengorbankan waktunya untuk anak. Ya seperti gitu itu. Berarti apa? Mengorbankan sesuatu yang sebetulnya kita senangi, kita sukai. Ya intinya istirahat dengan nyaman kan kita sukai. Iya. Tapi demi kepentingan pasangan kita relakan sementara, kita kuatkan. Kak ngantuk aku sakjane ngono ya sakjane ngantuk iki tapi bojoku kurang teko ya semua tak tunggu nih kene mbek opo kono. Nggih. Mbek baca Quran atau apa itu mungkin sementara komunikasi melalui HP atau apa itu ya bisa saja. Dalam rangka untuk nanti bagaimana ketika suami datang itu dia bisa menyambutnya, bisa. Itu kan beda nanti nilainya. Seorang laki-laki itu terus ketika datang terus ada istri nyambutnya datang. Niku yo siji. Ya. Atau kalau sekiranya tidak bisa karena ada aktivitas tertentu ya memberitahu kan gitu. Yang kadang-kadang lebih tersinggung itu ketika suami datang, istri juga ada, tapi istri itu fokus kepada kesenangannya sendiri. Di depan TV, HP-an karena asik dengan HP-nya, dengan ini. Suami datang itu tidak tahu menau.
sampai suaminya ke kamar kecil, sampai mandi, sampai itu kadang-kadang itu istri itu masih terus saja dengan main asik dengan dirinya sendiri dengan HP tadi itu. Itu kan akhirnya kan suami itu merasa terabaikan. Iya, betul. Iki yo opo wong lanang teko kok terus ditinggal kaya. Nah, ini itu. Berarti ketika itu istri tidak mengorbankan kepentingannya demi suami. Iya. Nah, gitu loh ya. Terus berikutnya juga ketika seorang suami itu dari aktivitas kan juga memungkinkan dia mungkin waktu itu dapat rezeki, dapat uang. Idealnya kan ketika itu kan diserahkan kepada istri yang sudah ada di rumah yang menunggunya itu. Tapi kadang-kadang kan tipek dewi gak menengahi. Iya kan? Iya. Sak dewi katakan. Nah, ini kan berarti apa? Tidak mengorbankan hasil kerjanya itu untuk istri. Masya Allah. Jadi berlaku lan tanal birra hatta tumsiku, kamu tidak memperoleh kebaikan yang hakiki dari hadapan Allah kecuali kamu juga memberikan apa yang kamu senangi. Itu juga berlaku secara individu. Suami itu senang dengan uang yang banyak. Tapi apakah senang uang yang banyak itu untuk dirinya sendiri ataukah untuk istri? Nah, gitu loh ya. Sehingga ada yang ketika sudah punya uang banyak itu ya untuk dinikmati sendiri. Masya Allah. Nah, istrinya ya dikasih sekedarnya lah, kepantes-pantesan. Kadang-kadang gitu. Bahkan kadang-kadang nggak dikasih. Iya. Kondolek dhewe. Mangan-mangani dhewe kok teko aku. Ya sekon ndelok dhewe ngono. Nah, ono model. Iya. Itu berarti tidak mengorbankan apa yang ia miliki. Padahal mestinya pernikahan itu kan begitu, saling berkorban kedua. Termasuk kemungkinan waktu tadi istrinya mestinya jam istirahat, tapi berhubung suami itu belum datang, ya sebisa mungkin aku tak tunggu dulu lah, gitu. Atau tidak keluar kemana-mana dulu, ya. Maka kalaupun sekiranya itu karena sesuatu yang sangat penting untuk keluar, itu paling tidak bisa komunikasi. Mas, aku sepurane Mas, aku iki kok jenengan pas rawuh, saya masih di sini karena ada kegiatan wala pagi tadi itu belum sempat ini, aku sepurane. Ngono kan siji kan. Daripada ketika menengahi terus ketika datang nggak ngerti di mana ini istri. Muka-muka lawang dhewe terus kayak ngombe-ngombe dhewe terus jeding terus gak ngerti beritanya. Tapi kalau sudah ngerti kan lebih enak gitu. Tapi istri yang sholihah itu akan lebih fokus aktivitasnya itu dihubungkan dengan kira-kira apa suami itu gitu. Makanya kan ada istilah ISIS. Napa itu ya ISIS? ISIS itu boleh wong wedok iku dasteran iku ya ndak. ISIS itu istri sholihah idaman suami. Masya Allah. Nah, mengukur kesolehan seorang istri itu pertama ya tentu dilihat dari aspek ibadah wajibnya dengan Allah. Ibadah wajibnya salatnya, puasanya. Nah, makanya Rasul kan menyatakan idza shallatil mar'atu khamsaha. Ketika seorang wanita itu sudah melakukan sholat 5 waktunya itu, wajib-wajibnya itu lah ya. Karena itu yang tidak boleh diganggu gugat. Wa shamat syarha, dan puasa wajibnya di bulan Ramadan itu juga dilakukan. Wa hafizat farja, dan ia mampu menjaga kemaluannya, artinya tidak berbuat serong, tidak berbuat zina. Termasuk bagian dari itu adalah tidak gampang-gampang menerima tamu laki-laki ke rumahnya ketika suami tidak ada di rumah, ya kan? Itu bagiannya menjaga farjinya, juga menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Wa ata'at zaujaha, lalu dia taat pada suaminya. Nah, gitu ya. Ukuran berikutnya taat pada suaminya itu, maka kilalah akan dikatakan kepada si istri tadi itu, istri yang salihah tadi itu, udkhuli al jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun silakan untuk dipilih. Masya Allah. Jadi ternyata hubungannya kesolehan itu ya hubungan dengan Allah yang wajib-wajib itu, lalu hubungan berikutnya bisa dikatakan 75% itu dengan suami. Tingkat perhatiannya seorang istri kepada suami, ketaatannya istri pada suami. Ya, ketika suami butuh apa ya di situ istri sudah ada. Bahkan tanpa suaminya bilang, dia sudah menyiapkan. Waktunya suami datang butuh minum atau diberikan yang seger-seger,
di situ sudah ada, kan beda dengan minta dulu. Nggih. Dek aku kekno banyu anget, dek aku tolong dek ngombe. Ya, dikekno. Oke. Tapi kan ketika datang terus sudah saya siapkan Mas minum. Beda. Ngono lho. Iya. Nah, ketika itulah istri itu mengorbankan egonya. Ajane ego niku nek enak gak usah ngono-ngono iku dek. Pah kon atus-atus dhewe ngombe-ngombe dhewe apa semuanya gitu ya. Iya. Maka mengorbankan egonya tadi itu demi suaminya tadi itu. Nah, suami juga bisa kebalikan seperti tadi, dia bekerja mulai dari jam 7 sampai nanti jam 5 sampai kadang-kadang sampai isya, itu kan dia yang capek mencari nafkah itu. Nah, hasil daripada dia bekerja itu entah harian atau dia itu dapatnya mingguan atau dia bulanan, itu kan dia hasilnya dia. Dia yang megang kan. Senang kan dia dengan uang itu. Tetapi karena dia hidup itu bukan sendirian tapi dengan istrinya, karena istri sudah jaga di rumah, istri juga melayani dirinya, nanti akhirnya ya tadi itu. Sehingga nanti itu adalah apa? Tingkatan seorang suami itu memberi belanja kepada istri karena wajib. Iya, karena wajib. Ya karena wajib ya disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan. Tapi nanti kan ada yang tingkatannya itu standarnya melebihi dari wajib. Apa? Ya nggak usah diminta karena sudah tahu itu kebutuhan rumah tangga. Terus ya diberikan sesuai dengan kebutuhan itu. Kan beda tuh. Yang menghasilkan hasil itu suami yang bekerja terus diberikan istri. Iya terus. Nah kalau istrinya sendiri juga punya penghasilan, ya tetap seorang suami itu berkewajiban untuk memberikan apa yang ia hasilkan itu untuk istri supaya dikelola oleh istri. Ya kan gitu toh. Karena bagaimana seorang istri itu nalurinya ya tentu walaupun dia sudah punya penghasil itu akan senang, nilainya pemberian suami itu beda dengan yang ia hasilkan sendiri. Kenapa? Karena pemberian dari seorang suami itu memberikan gambaran, sebuah cermin bahwa suami memperhatikan dirinya, memperdulikan kepentingan keluarga, termasuk kepentingan istri. Ya senang. Masya Allah. Perkara lalu nanti istri itu terus bilang, Mas gini aja Mas, mau aku ya wis ono wis aku gak butuh lagi, itu wis sampean simpen dulu aja, nanti barangkali suatu waktu butuh, atau sampean kaya apa lah kono kayak usaha apa maneh, aku gak usah dikasih nafkah. Untuk anak-anak ya kalau sekiranya dari saya cukup sudah dari saya aja Mas, gak usah Mas, simpen dulu. Ngono iku ya ono, tapi ngono iku rada angel. Nggih. Sing akeh iku ya tetap seneng dikei gitu loh. Nggih. Apalagi dalam kondisi memang yang bekerja itu semata-mata suami, lalu istri tinggal menerima hasil. Itu sangat beda lagi gitu loh ya. Masya gitu. Allah. Dan memang itu sebetulnya arahnya itu adalah istri itu yang menerima hasil dari para suami tadi itu. Nah, cuman nanti kebalikannya ketika dia itu sudah, ketika suami itu sudah nyungsang jempalik di luar ya, mulai pagi ini sampai pulang sampai terus nanti menghasilkan sesuatu, itu kan untuk kepentingan istri juga hasilnya gitu lah. Nah ketika itu lalu si istri itu kan, ya Allah suami saya begini juga untuk saya, untuk keluarga, maka sebisa mungkin aku juga akan memberikan apa yang dibutuhkan suami saya. Lo ngono enak, saling mensupport. Sehingga suami itu juga punya ego, istri punya ego, punya kesenangan-kesenangan, tapi ketika kesenangan itu berbenturan dengan kepentingan dan kesenangannya pasangan, maka kesenangan dirinya direlakan. Masya Allah. Itu bisa bagian dari berkorban cinta. Artinya sesuatu yang sebetulnya kita sukai, kita senangi, tapi demi cinta, demi istri. Nah, kolaborasi antara suami memberi kepada istri, istri memberi kepada suami, suami berkorban untuk kepentingan istri, istri berkorban untuk kepentingan suami. Itu semuanya akan dilihat dan dinilai oleh Allah. Loh, gitu loh akhirnya itu. Yang memberikan penilaian kan Allah melalui malaikat. Wah, ini suami yang luar biasa. Apa yang dihasilkan itu untuk istrinya. Makanya ada istilah mawaddah warahmah. Mawaddah itu sebetulnya kan cinta lebih cenderung itu nafsu, tapi
nafsu itu harus disupport dengan pemberian. Nggih. Sehingga nanti mawaddah itu suami memberi supaya mendapat dari istri. Nggih. Istri memberi pada suami supaya dapat dari suami. Suaminya aja. Nah, lalu suami memberi belanja kepada istri supaya dapat pelayanan dari istri. Istrinya tadi. Istri menawarkan diri memberikan pelayanan dari suami supaya dapat belanja dari Suaminya. Tapi nanti tingkatan ada yang bahagianya itu bukan dapat apa dari pasangan, tapi dapat apa dari Allah nantinya. Oh, itu ya tujuannya. Itu yang tinggi itu begitu. Wis apapun wis tak serahno sampean, Dik, terserah sampean niku. Mengharap balasan dari Allah. Walaupun sampean tidak bisa melayani saya, tetap aku memberikan kepada sampean. Karena kenapa? Karena bahagiaku ketika aku membuat dirimu bahagia. Masya Allah. Atau kemungkinan suami itu karena ada halangan tertentu, biasanya itu belanjanya sekian, tapi ini karena ada faktor sakit kan. Tapi istri tetap berupaya untuk merawatnya, untuk menjaganya, untuk mensupportnya. Ini bagian daripada wayuk siruna, ia mengalahkan kepentingan dirinya demi pasangannya. Itu tertinggi itu. Nah, kapan-kapan kita bicara tentang mengukur keikhlasan istri. Cinta antar suami istri. Masya Allah. Oke, berkorban cinta demi yang kita cintai. Pengorbanan antar suami istri, istri kepada suami, suami kepada istri, itu juga bagian daripada untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan antar suami istri proses perjalanan itu sesuai dengan bil ma'ruf, kata-kata Al-Quran, wa ashiruhunna, perlakukan pasanganmu dengan ma'ruf, itu di situ. Terima kasih semuanya. Ya, baik Dulur Reflektor, kita lanjutkan kembali Dulur. Baik ya, ini sudah ada pertanyaan dari Dulur Reflektor. Boleh dibacakan ya, Inji? Oke. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah di Sukoharjo. Maaf, temanya kok cocok banget dengan kisah saya. Ada pertanyaan yang pertama, berdosakah menikah atas dasar iba? Jujur, sulit. Terus gimana cara kita agar supaya bisa ikhlas dan ridho menjalaninya? Itu yang pertama Yai. Sedang suami kurang mau menerima pendapat orang lain. Yang kemudian, yang kedua, uang belanja pun setiap hari harus minta. Kalau tidak minta, ya gak dikasih. Itu pertanyaan yang kedua. Iya. Ini berarti hubungannya dengan pengorbanan seorang istri. Iya. Korban perasaan itu. Gak diterima. Jadi pernikahan atas dasar ibah. Ibah itu hanya kasihan aja. Berarti kan sudah tidak ada nafsu. Ya, nafsu secara maksudnya tidak ada nafsu birahi kan gitu tuh. Hanya karena semata-mata faktor kemanusiaan. Ya, itu sebetulnya juga bagian daripada cinta. Itu bagian daripada rahmah, tapi rahmah dalam arti kemanusiaan. Kemanusiaan. Bisa dijalani aja walaupun dia sudah nggak ada gairah nafsu lagi kepada suami kok kayak ngono itu. Itu ketika itu yang diharapkan, aku hanya penting aku diridhoi Allah. Itu ya. Ya, ketika itu. Itu yang paling artinya tinggi. dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan itu dari pasangannya tadi itu. Tapi karena ini sudah halal dan sebetulnya boleh, walaupun sudah nggak ada gairah apapun secara lahiriahnya kepada suami itu, maka ketika itu dia berharap dari Allah, dan itu beda nilainya dengan ketika ia setelah mendapatkan dari suaminya tadi itu. Tinggi nanti penghargaan Allah itu kepada orang-orang yang dari sisi kepentingan dari pasangannya belum mendapat, tapi dia tetap menjaga dan merawatnya itu, maka dia akan berharap dari Allah. Sehingga Allah itu sempat mengangkat martabat seorang perempuan itu menjadi waliullah, kekasih Allah itu faktornya karena apa? Suaminya nggak begitu peduli, ya nggak memberikan nafkah, tapi si istri tetap memperhatikan kepentingan suami tadi itu. Dia juga nggak pernah melawan, pernah menolak, bahkan dia mencari sendiri itu kadang-kadang untuk kebutuhan. Ketika dapat itu bahkan bukan untuk dirinya, tapi untuk suaminya yang tidak kerja. Wah, itu luar biasa. Nah, ini bisa begitu tuh. Penting pokoknya kakean gremenge. Terus artinya kan bisa menyebabkan rontok, mengurangi pahala kan gitu tuh. Yang kedua terkait dengan belanja.
belanja tadi kalau tidak diminta. Minta. Nah, ini juga bagian dari sesuatu yang agak menjengkelkan itu. Kadang-kadang. Tapi yang disyukuri itu ketika diminta memberi, kita diminta para memberi itu ya sudah disyukuri. Sebab ada orang itu ketika diminta itu malah marah-marah. Wis tapi saya untung syukur-syukur aku njaluk sik dikei. Bab ono tanggoku iku nek njaluk malah dimarah-marahi suaminya. Nah, itu ya disyukuri. Makanya enggak apa-apa. Disyukuri aja masih gelem memberi. Memang akan lebih nyaman tanpa diminta memberi. Itu suami yang lebih soleh kan itu toh. Karena itu kan kalau bicara tentang kedermawanan itu kan suami dermawan itu ukurannya memberi kepada istri ketika diminta sesuai dengan kebutuhan. Tingkatan paling dasar standar itu. Standar ini. Tetap disyukuri. Tapi ada tingkatan itu suami sudah tahu ini kebutuhannya istri. Tanpa diminta istri diberikan. Insya Allah wedok meniki luwih nyaman, luwih seger. Iya kan? Lurus. Nah, yang lebih mulia lagi seorang suami itu memberi tanpa diminta, dan ketika memberi nggak pakai dihitung kebutuhannya itu. Butuh ini 5 juta, pas waktu itu nyekali duit 10 juta. Ini 10 juta dikira kabeh. Ini kok itu tambah seger. Nah, tadi tingkatan yang bertanya tadi kan modelnya itu enggak memberi kalau tidak diminta. Ya sudah, enggak apa-apa, itu bisa disyukuri. Toh masih memberi. Iya, masih bisa memberi. Disyukuri aja, itu bagian daripada masih ada tingkat pertanggungjawaban seorang suami perhatian kepada istri. Nah ya, pokoknya setiap butuh dan minta diberi ya sudah, enggak apa-apa, itu dijalani aja. Walaupun mungkin akan lebih nyaman ketika nggak usah diminta sudah memberi. Heran aku. Aku wis ngerti biasa butuh ini sing kate jaluk kate kei. Ini kan ada kan. Tapi ya untung sih ketika dijaluk baru dikai aku. Coba kate kei tak ngono ya kan. Jadi nggih wis jenengan barangkali kalau tidak berharap banyak secara egonya jenengan itu tidak seperti yang diidealkan, maka ketika itu berharaplah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nggih, itu nggih. Baik. Lanjut ya. Ini juga banyak ini ya. Nah, kita ke pertanyaan dari ada dari Pak Edi di Stadia. Assalamualaikum, bagaimana kalau istri ogah-ogahan melayani suami maunya 1 minggu sekali dalam tanda kutip berhubungan badan, padahal dia tidak sedang sakit? Ya. Berikutnya. Ya, ini tadi itu sebetulnya kan kewajiban seorang istri melayani suami itu kan ketika suami itu meminta. Itu tingkatan taat di situ. Itu tingkatan taatnya. Iya. Makanya kan hadis ayyu amra'atin, mana istri manapun ketika da'aha zaujuha, ketika suaminya mengajaknya untuk berhubungan suami istri, fa'abat, lalu perempuan itu menolak, la'anat hal malaikat, dia dilaknat oleh malaikat. Nah, mungkin ini kasusnya itu mungkin sudah di usia-usia agak lanjut gitu ya. Mungkin perhatian perempuan terhadap persoalan biologis itu kan sudah sangat menurun gitu loh ya, dibanding dengan laki-laki. Itulah makanya ya ada sedikit banyak guyonan iku wong lanang gak iso tuwa. Dalam urusan biologis itu perempuan itu cepet tuwa. Nah, disitulah maka mungkin akhirnya antar suami saling memahami itu. Ya apa suami itu maunya ya setiap saat kepingin gitu loh ya, dituruti. Tapi ini kondisi si istri sudah seperti itu, mungkin ya akhirnya ya paling tidak itu untuk bisa menjaga diri jangan sampai berbuat zina di luar itu minta jatah seminggu sekali. Oke lah, untuk ini hubungannya kan juga dengan kesehatan itu. Ya, kesehatan suami juga itu, kesehatan istri juga sebetulnya itu hubungan intim itu. Nah, terus kok istri menolak, kemudian suami itu merasa tersinggung dengan tolakan itu, sementara si suami juga sudah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, maka istri ini tentu tidak baik. Istri ini bisa dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Karena menyebabkan suami tersinggung. Tapi kan ada kadang-kadang itu suami itu minta catat, minta dilain, tapi nggak tahu kayak belonjo. Meniku yono. Iya, maka banyak, mungkin hadis tadi tidak berlaku model seperti ini. Gitu loh.
Apalagi kalau lu mungkin ada kadang-kadang alasannya itu karena istri sendiri yang harus juga cari nafkah. Ya. Akibat dari nafkah terus capek sehingga dia apa aku kuwatek Pak wis sampean niku coba balik nyus njaluk iku wae kan mungkin ngono. Lah ngono iku ya harus saling mengerti. Nggih, komunikasikan terlebih dahulu juga. Iya, jadi ya tidak boleh semata-mata itu. Nah, yang berkorban tadi itu ya gitu tadi itu mungkin sebetulnya suami itu ya betul setiap minggu tiap bulan sekali tapi kok istri menolak terus akhirnya dia sabar ya sudah semoga tak totong hati ya ini kok akhirnya kok dapat ganjaran dari Allah. Itu juga berkorban juga ya. Iya, berkorban kepentingannya kan demi pasangannya tadi. Iya. Apalagi kalau sedang sakit itu memang kalau sedang sakit itu lebih bisa diterima tapi kalau sehat-sehat nah nolak itu lebih gak terima kan. Iya. Karuan kon loro gak loro lah aku gak dilayani. Nah itu tergantung akhlak akhirnya. Akhlaknya istri itu kayak apa gitu. Sebagaimana kemungkinan si suami itu suami itu sudah kadar memberikan belanja itu ya sudah tidak maksimal, sudah tidak seperti yang diidealkan seorang istri. Tapi istri itu tetap mau melayani walaupun dia sebetulnya capek-capek, tapi dia mau melayani terus walaupun suami tidak begitu memberikan belanja. Itu juga bagian daripada pengorbanan cinta itu. Berkorban demi menjaga cinta pasangan suami istri. Alhamdulillah. Itulah kapan-kapan bicara tentang idealita cinta suami istri. Idealnya ya apa? Dari sisi umur, dari sisi harapan suami kepada istri, dari sisi harapan istri kepada suami itu kan semuanya ada idealnya itu. Tapi karena realita tidak bisa seperti itu. Cinta antar suami istri, cinta suami istri antara cita-cita dan realita, antara bayangan dan kenyataan. Masya Allah. Terima kasih semuanya karena kita berbagi waktunya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada manfaatnya untuk semuanya. Amin. Kami tunggu juga infak daripada Bapak Ibu sekalian untuk kapling surga karena kebetulan di Masjid Tatkah menambah kapling lagi untuk pemanjangan. Kalau kemarin kan sebelah kiri walaupun belum selesai, sebelah baratnya itu akan nambah lagi ada satu rumah yang dijual untuk pengembangan ke depan. Masya Allah. Harganya 750 juta. Kalau yang dulu kan 1,8 M. Nah, ini terus masih berjalan dua-duanya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.